Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan tentang hubungan kamu dan dia dalam waktu dekat, atau mungkin bahasa lainnya adalah koneksi kamu dan dia dalam waktu dekat. Kita akan baca sama-sama ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita akan langsung mulai ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Koneksi aku dan dia atau hubungan aku dan dia dalam waktu dekat. Tetap fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, koneksi aku dan dia dalam waktu dekat. Sekali lagi ya. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, koneksi aku dan dia dalam waktu dekat. Kita akan lihat sama-sama bagaimana koneksi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini ya. Terus akan mulai dari satu buah kartu ya. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 7 cup ya. Kartu 7 cup ini cerita tentang banyaknya keinginan, pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, di mana angka 7 sendiri ini terkait dengan Venus ya, di mana Venus adalah suatu hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan. Namun seringkali keinginan-keinginan di dalam kartu 7 cup hanya menjadi sekedar keinginan. Jadi koneksi kamu dan dia dalam waktu dekat yang pertama harus kamu perhatikan adalah tentang janji-janji ya. Janji-janji yang diucapkan, keinginan-keinginan yang katanya ingin diwujudkan. Karena bisa aja mungkin kepinginnya memberi 10, tapi ternyata kapasitasnya cuma 1 atau 2. Jadi ada beberapa keinginan atau harapan-harapan yang mungkin tidak terwujud seperti yang dia ucapkan atau yang dia sampaikan. Ini yang pertama. Kita lihat lebih jauh lagi ya. Ini ada kartu Magician. Koneksi kamu dan dia dalam waktu dekat. Kartu Magician ini bercerita tentang pergerakan cepat ya. Jadi untuk kamu sama si dia yang baru aja jalin relasi alias hubungannya belum lama, hati-hati. Saat kartu Magician muncul, ini ada indikasi hubungan singkat atau hubungan sesaat. Jadi jangan terlalu terbawa perasaan, berlebihan, sampai kamu benar-benar suka banget sama dia, akhirnya lupa segalanya, jangan. Tapi perhatikan dulu. Pergerakan Magician, sisi positifnya adalah dia bisa memberi warna dalam kehidupan kamu, bisa membuat hidup kamu jadi menyenangkan, jadi membahagiakan. Tapi hati-hati, karena bisa saja ini menjadi sebuah indikasi hubungan sesaat. Ini harus diperhatikan ya. Kemudian kita lihat kartu yang ketiga. Oke, ada kartu 9 sword ya. Ada beberapa hal yang kamu khawatir tentang dia. Ada beberapa hal yang membuat kamu tidak tenang, tidak nyaman, bahkan selalu kepikiran tentang dia dalam waktu dekat. Sekali lagi coba direnungi. Karena bisa saja yang terjadi ini mungkin hanya sebatas di dalam pikiran kamu saja. Bisa saja dalam realita sebenarnya semua baik-baik aja, tapi pikiran kamu mengatakan, nanti jika dia begini nanti gimana ya, nanti jika dia begini nanti gimana ya. Padahal ini belum tentu terjadi, dan kemungkinan besar ini hanya hal-hal yang berada dalam pikiran kamu saja. Dalam realitanya bisa jadi semuanya sebenarnya baik-baik aja. Jadi benar-benar kamu waspadai pikiran kamu, jangan buat atau izinkan pikiran kamu berpikir terlalu jauh terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Misal dia nggak ada kabar, ntar dia punya yang lain ya, atau ini atau itu, nah ini jangan. Jaga pikiran kamu tetap baik, karena di kartu 9 sword ini adalah cerita saat Mars berada di Gemini ya. Mars ini membawa sisi kita yang agresif. Gemini terkait dengan hubungan dengan pasangan, dengan orang dekat. Jadi saat Mars berada di Gemini, ini sebuah kondisi di mana kita cukup agresif terhadap hubungan kita dengan si dia, dan terlalu khawatir yang cukup berlebihan ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Tower. Beberapa cerita agak kurang gitu oke ya. Di awal tadi ada tentang janji-janji palsu atau janji-janji yang mungkin tidak bisa terpenuhi. Cerita hubungan sesaat, dan di sini ada cerita tentang beban pikiran. Di sini cerita tentang Tower ya. Untuk kamu yang udah berada dalam hubungan sama si dia cukup lama, dan kamu udah tahu betul bahwa lebih banyak sakitnya daripada bahagianya, lebih banyak kecewanya daripada senangnya, lebih banyak terlukanya daripada disayanginya, pertimbangkan untuk segera melakukan reformasi besar dalam hubungan kalian. Yang pertama bisa dengan sama-sama menentukan sikap, berbicara dengan bijak sama-sama ya, bertemu, cari solusi untuk problem yang sering muncul. Atau jika memang hubungan ini berada di titik yang hampir nggak bisa diperbaiki, nggak ada salahnya kalian memutuskan untuk jalan masing-masing. Selama itu membuat kalian bahagia, daripada kalian mempertahankan sebuah hubungan yang udah tahu betul, itu sama-sama terluka, sama-sama sakit, sama-sama udah nggak di sini hatinya. Jadi pertimbangkan saat kartu Tower muncul, ini sebuah reformasi besar untuk hubungan, bisa diteruskan dengan bentuk yang baru, bisa juga diakhiri jalan masing-masing yang terbaik untuk kalian. Tapi yang pasti koneksi kamu sama dia, untuk kamu yang udah berlarut lama, terluka lama, kecewa lama, ini perhatikan ya, kartu Tower bisa jadi sebuah indikasi baik untuk kalian melepaskan hubungan ini daripada sama-sama terbebani. Kita akan lanjutkan lagi.
Di sini ada kartu Strength ya. Kartu Strength cerita tentang kekuatan yang lahir dari sebuah kesabaran. Nah, di sini dia. Untuk kamu yang memang nanti akhirnya bisa membicarakan hubungannya dengan baik lagi, problem-problem lama yang udah selama ini mungkin hanya kalian tunda tapi nggak kalian selesaikan. Jika kalian bisa sama-sama bijak, bisa sama-sama jernih, saat kartu Strength muncul, ini artinya hubungan kalian nantinya akan menuju ke arah baru yang baik dan positif untuk masing-masing. Buah dari kesabaran kamu akan memberikan hasil. Namun jika kamu memutuskan bahwa hubungan kamu dan dia yang memang udah sama-sama saling menyakiti ini akhirnya diputuskan untuk dilepaskan, maka saat kartu Strength muncul, ini adalah tentang juga buah dari kesabaran kamu. Selama ini kamu udah sabar, selama ini kamu sudah mungkin tidak menyampaikan perasaan kamu yang terluka atau tersakiti. Saat kartu Strength-nya muncul dan kalian memutuskan berpisah, maka alam semesta akan memberikan kamu sebuah kesempatan yang baik, sebuah hari yang bahagia, sebuah hubungan baru yang akan membuat kamu benar-benar menjadi lebih baik. Di sisi yang lain, apa yang sudah kamu tabur selama ini, bantuan-bantuan kamu ke si dia, bantuan-bantuan kamu ke lingkungan sekeliling kamu, ini juga akan membuahkan hasil yang baik, di mana ada banyak sekali kemudahan hasil dari apa yang sudah kamu lakukan selama ini dalam kehidupan ini yang baik ya. Kita lihat lebih jauh lagi tentang koneksi kamu dan dia ya dalam waktu dekat. Sebuah awal baru ya. Kemudian kita ambil satu buah kartu lagi, ini cerita tentang awal baru yang baik. Jika kita lihat dari awal sampai ke arah akhir pembacaan kita, ini cerita tentang suatu awal baru ya. Jadi sebenarnya koneksi kamu dengan dia ini sudah waktunya melakukan perubahan baru, reformasi baru, hal baru dalam hubungan kalian. Termasuk juga jika memang ini sudah bukan hubungan yang positif, mulai hubungan baru ini juga bagus ya, karena indikasi kuat ada perpisahan, ada awal baru, kemudian awal baru yang baik. Jika memang kamu berada di hubungan yang dia memang benar-benar udah membuat kamu lebih banyak terlukanya, pertimbangkan. Dalam pembacaan ini ada sebuah indikasi kuat, simbol kuat jika kamu memutuskan untuk memilih hubungan baru dan melepaskan yang lama, itu ada banyak kemudahan, ada banyak hal positif yang bisa kamu dapat. Tetapi jika memang hubungan ini adalah hubungan yang memang bisa kalian perbaiki, yang pertama, hapus cerita lama dalam artian luka-luka lama nggak usah dibawa lagi. Yang lama diikhlaskan, dilepaskan. Ini waktunya memulai hubungan kalian dalam bentuk yang baru, dalam suatu hal yang baru, yang positif, sehingga cerita lama yang menyakitkan nggak terbawa. Ini jika memang mau diperbaiki, karena ada kesempatan semuanya bisa jadi baik jika memang mau diperbaiki. Tapi jika memang memutuskan berpisah, ini juga akan ada banyak kemudahan untuk kamu mendapatkan hubungan baru yang baik dan positif ya. Jadi ini tentang koneksi kamu dan dia, yaitu tentang bagaimana akan ada perubahan besar terhadap hal-hal lama yang dulu dia lakukan. Dan hati-hati tentang janji-janji palsu yang mungkin hanya diucapkan tapi tidak benar-benar bisa dilakukan ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.